Nah, jadi sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa itu obesitas dan bagaimana kita menilainya. Kadang-kadang kita merasa, oh aku ini gemuk, padahal setelah dihitung sebenarnya dia belum sampai obesitas, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin Andi tampilkan tentang obesitas dulu dari slide yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan permasalahan obesitas supaya kita tahu ketika ada customer kita yang membutuhkan produk-produk Atomy untuk diet, kita bisa tahu mengarahkannya dan kita bisa bertanya dan menyesuaikan apa kebutuhan mereka. Ya, slide pertama. Nah, apa itu obesitas? Kita tahu ya, obesitas itu kalau istilah awam yang kita tahu itu kegemukan, ya. Dan biasanya disebabkan karena kalori yang masuk, artinya yang kita makan itu lebih besar daripada yang keluar. Apalagi sejak pandemi mungkin kita suka mager, banyak diem-diem, nah berat badan kita jadinya bertambah. Nah, bagaimana cara mengukur apakah kita obesitas, apakah kita normal? Itu dengan indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh, rumusnya itu berat badan dalam kilogram, masing-masing kita bisa mencatat ya, berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian rumusnya, indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Ya. Jadi masing-masing kita nanti mengukur bagaimana indeks massa tubuh kita. Yang dikatakan obesitas itu jika berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 itu lebih besar dari 30. Itu yang dikatakan obesitas. Lantas normalnya berapa? Normalnya itu 18,5 sampai 25. Ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Normalnya 18,5 sampai 25. Kalau 25 sampai 30 itu belum disebut obesitas, hanya berat badan berlebih, begitu saja. Tapi kalau sudah di atas 30 itu sudah dikatakan obesitas, ya. Nanti masing-masing kita mencari tahu bagaimana tubuh kita masing-masing. Nah, kalau berdasarkan ukuran lingkar pinggang, itu yang paling sederhana, kalau untuk wanita dikatakan obesitas bila lingkar pinggangnya lebih dari 85. Sedangkan laki-laki lebih dari 90, ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, gejala obesitas yang paling sering terjadi, yang pertama itu nyeri persendian, terutama persendian pada lutut dan juga pergelangan kaki. Karena kaki itu yang menyangga tubuh kita. Kalau kita gemuk, yang sakit berarti bagian kaki, terutama lutut kita dan juga pergelangan kaki. Kemudian kita akan merasa mudah lelah, dan kalau kita obesitas, biasanya keinginan makan kita juga banyak. Dan kalau kita tidur, kita nggak bisa tidur terlentang karena akan sesak, ya. Kemudian perut kelihatan buncit, itu yang paling sederhana. Kemudian berikutnya penyebab obesitas. Yang pertama itu yang kita sering tahu ya, faktor keturunan. Kita boleh lihat ada satu rumah yang semuanya gemuk, ya. Itu faktor keturunan. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan ini terbatasnya makanan sehat. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Banyak yang di bawah kita, mereka bisanya makan nasi, mungkin lauknya iwak kerupuk, atau iwak yang lauk yang sederhana. Ya, itu membuat akhirnya kalori yang masuk terlalu banyak, sehingga menjadi obes. Kemudian faktor depresi. Faktor depresi ini banyak karena dia stres, akhirnya dia makan berlebihan, nggak bisa ditahan. Akhirnya jadi obes, ini juga banyak. Berhenti merokok, artinya nggak ada kesibukan merokok lagi, akhirnya dia makan. Kemudian obat-obatan. Obat-obatan ini yang paling sering itu kalau pada perempuan itu pil KB dan golongan steroid, itu membuat menjadi gemuk. Kemudian yang terakhir itu kebiasaan bergadang. Kebiasaan begadang ini akan mempengaruhi hormon tubuh untuk makan. Biasanya kalau kita kurang tidur, kita ingin makan lebih banyak.
ya. Jadi orang-orang yang suka tidurnya malam-malam, kebutuhan makannya akan jadi lebih banyak, sehingga yang paling kelihatan perutnya akan menjadi buncit dan menjadi obes. Berikutnya. Nah, cara mengurangi berat badan. Yang pertama itu pola makan harus sehat dan benar. Bagaimana pola makan yang sehat? Ya, pola makan yang sehat kalau dalam sepiring nasi, ya, itu 60-70%-nya karbohidrat. Kemudian sisanya 30% atau 40% itu separuhnya protein, baru separuhnya lagi serat atau vitamin dan mineral dan lain-lain, ya. Jadi kebutuhan protein kita kalau dilihat cukup banyak, bisa 20 sampai bisa 15-20%. Jadi pola makan kita harus benar, ya, dan sehat. Dan karbohidrat yang kita makan juga jenisnya apa? Kita harus perhatikan juga. Apakah karbohidrat yang kita makan itu karbohidrat seperti yang seratnya banyak atau seperti yang kita makan biasa nasi putih, itu juga beda, ya. Kemudian mengurangi berat badan dengan diet rendah kalori, artinya mengurangi asupan karbohidrat, ya. Jadi kalau kita perhatikan ketika kita mengurangi asupan karbohidrat, maka tubuh kita akan mengambil energi dari cadangan lemak kita sehingga kita tidak menjadi gemuk. Tapi kalau asupan karbohidrat kita terlalu banyak, akhirnya berlebih disimpan jadi lemak. Ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita makan nasi kita sedikit, otomatis kalau kalori yang dibutuhkan tubuh kita kurang, ya, maka kalori itu diambil dari cadangan lemak kita, ya. Jadi kita harus memperhatikan asupan karbohidrat kita. Asupan karbohidrat kita itu kita semua sudah tahu, karbohidrat itu banyak sekali jenisnya. Yang biasa kita makan itu nasi, ubi singkong itu juga termasuk karbohidrat. Telo termasuk karbohidrat, kentang termasuk karbohidrat, mie, pasta, banyak sekali asupan karbohidrat yang kita tahu, ya. Dan kita harus perhatikan kalau kita sudah makan nasi, lauknya jangan mie karena itu sama-sama karbohidrat, ya. Karena banyak yang kita dapati di sini makan nasi tapi lauknya mie, yaitu berarti nggak ada proteinnya ataupun kalau ada hanya sedikit sekali. Kemudian mengurangi berat badan berikutnya itu dengan olahraga teratur. Olahraga teratur ini yang dianjurkan, yang umum itu 5 kali seminggu, setiap kali itu 30 menit. Ya, kalau kebanyakan juga tidak bagus karena livernya nanti akan kerja keras. Jadi olahraga teratur itu 5 kali seminggu, setiap kali olahraga itu cukup 30 menit. Artinya dalam 1 minggu kita hanya butuh olahraga 150 menit. Ya, itu. Nah, kemudian itu tentang olahraga. Kalau lebih dari itu juga tergantung kita mau apa dulu. Misalnya kita mau membentuk otot, itu olahraganya berbeda, ya. Dan olahraga ini itu ada 2. Yang pertama kardio. Kardio ini olahraga untuk membakar kalori yang berlebihan, ya, supaya kita lebih sehat. Yang kedua olahraga beban. Beban ini itu olahraganya untuk membangun otot, ya. Jadi biasanya harus ada keduanya. Yang saya katakan tadi 30 menit sehari itu untuk kardio, ya. Untuk kardio 150 menit 1 minggu itu untuk kardio. Artinya untuk jantung kita, untuk aktivitas kita sehari-hari itu butuh kardio. Kemudian yang angkat beban ini untuk apa? Itu untuk membangun massa otot kita supaya otot kita tidak kempes. Karena kalau otot kita semakin tua itu akan semakin mengecil dan itu kelihatannya jadi kita semakin kelihatan gemuk, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya ini yang nanti akan kita bahas lebih banyak. Mengkonsumsi produk Atomi menyesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, ya. Karena setiap orang itu berbeda kebutuhan akan produk Atomi. Tidak bisa kita pukul rata sama, nggak bisa, ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, produk Atomi nanti kita akan jelaskan lebih lagi, ya. Apa yang kita gunakan untuk pengaturan diet supaya kita tetap sehat.
atau kita ingin menurunkan berat badan. Itu ada spirulina, ada dying oat, slim body shake, psyllium husk, pu'er tea, fine gym, apple phenol jelly stick, dan atomy milk chocoball. Nah, slide berikutnya. Nanti setelah ini kita akan membahas satu persatu. Nah, sebelum kita memberikan produk Atomy atau menyarankan produk Atomy kepada customer kita yang melakukan diet, kita harus tanya beberapa pertanyaan seperti ini. Kita harus tanya, apa ada faktor keturunan? Ya, karena ini sangat penting. Kalau ada faktor genetika untuk menurunkan berat badan itu lebih sulit, tapi kalau ada kemauan itu pasti bisa. Ya. Kemudian kapan mulai obesitas? Kalau dia katakan saya dari kecil gemuk, nah berarti ini juga sulit, ya, tapi bisa. Kalau obesitasnya saya baru setelah minum obat ini saya menjadi gemuk, atau setelah pandemi saya menjadi gemuk. Nah, itu lebih mudah menurunkannya. Kemudian, pertanyaan lagi, apa ada masalah pencernaan? Kita mesti tanya, buang air besarnya tiap hari atau jarang? Itu masalah pencernaan. Kalau jarang buang air besar, berarti yang dimakan itu hampir semuanya menumpuk di tubuh. Pencernaannya tidak lancar, dan itu tidak bagus. Karena pencernaan yang normal, itu minimal dalam sehari 2 kali ke belakang. Itu yang bagus ya. Kemudian, bagaimana, ini bukan bisa makan, bagaimana pola makan. Ya, pola makan itu kita perlu tanya. Karena ada yang katakan, saya kerja, jadi saya nggak bisa masak, nggak sempat masak, makanan saya kebanyakan beli. Nah, kita harus tahu pola makannya. Kalau makan makanan beli, berarti dia kekurangan serat, satu. Yang kedua, makanannya pasti tinggi garam. Ya, tinggi garam itu akan membuat tubuh menjadi gemuk, karena cairan tubuh akan tersimpan lebih banyak. Jadi ini perlu ditanyakan. Kemudian perlu juga ditanyakan obat-obat apa yang dikonsumsi. Contohnya, dia minum steroid karena selama ini dia alergi. Jadi dia minum steroid terus. Ya, lama-lama tubuhnya jadi gemuk. Atau dia minum pil KB. Dia katakan sejak minum pil KB saya menjadi gemuk. Nah, ini jadi perlu kita tanya. Kemudian perlu kita tanya apakah ada olahraga. Artinya ada usaha untuk menurunkan berat badan. Orang semua tahu kalau mau menurunkan berat badan itu harus olahraga. Jadi kita harus tanya, apakah dia punya ada usaha untuk menurunkan berat badan, atau dia cuma tidur-tiduran aja. Nah, itu beda lagi, ya. Jadi kita harus melihat satu persatu, baru kita mencocokkan produk Atomy apa yang cocok untuk customer kita ini. Kemudian apakah ada stres sehingga makan berlebihan? Ini juga perlu kita tanya. Kemudian yang perlu ditanya lagi, apa pernah melakukan diet untuk menurunkan berat badan dan gagal? Ada banyak macam diet ya. Saya menemukan banyak orang diet dan gagal. Karena apa? Yang pertama, dia diet, tapi dia tidak memasukkan makanan ke tubuhnya yang diperlukan. Contohnya, kalau diet kebanyakan kan kalori yang dikurangi. Ketika kalori dikurangi, tubuhnya menjadi stres. Ya, asupan protein kurang, asupan kalori kurang, tubuhnya jadi lapar, stres, akhirnya apa? Mencapai titik tertentu, tubuhnya akan nggak mau lagi diajak diet. Ya, karena tubuh kita ini istimewa. Dia mengatur kebutuhannya. Kalau kita kurangi, terus kurangi, lama-lama tubuhnya nggak mau lagi. Dan dia akan jadinya makan, ketika mulai makan lagi, dengan makan yang sedikit, tubuhnya akan menjadi gemuk. Makanya kenapa kita harus mengasih pelajaran yang benar untuk mereka. Jadi ketika mereka diet, itu harus diimbangi dengan kebutuhan protein yang cukup, ya, supaya tubuhnya tidak stres. Dan dia harus tetap kenyang. Kenyangnya di sini, Atomy menyediakan produk-produk yang bisa membuat dia kenyang, jadi dia nggak stres. Ketika nggak stres, maka dietnya akan berjalan baik dan berat badan yang diinginkannya akan tercapai. Ya, itu kira-kiranya. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke produk-produk Atomy. Saya minta Andi sharekan produk Atomy ya.
Ini judulnya sangat bagus. Have a slim body with Atomy. Ya, slide pertama, Andi. Nah, ini kita belajar pertama tentang spirulina. Slide berikutnya. Nah, spirulina ini itu terbuat dari ganggang biru hijau. Ya, ganggang biru hijau, dan ini 60%-nya kandungannya adalah protein. Ya, 60% kandungannya protein, kemudian ada kandungan vitamin, ada kandungan mineral, kandungannya sangat kompleks. Sehingga spirulina ini boleh dibilang sumber protein masa depan. Ya, tapi di Atomy ini istimewanya mereka meriset, jadi spirulina yang didapat ini bebas dari pestisida, bebas dari pencemaran laut, artinya benar-benar murni dan tanpa bau, ya, dengan proses yang di sini ada namanya kalau nggak salah sea water apa gitu prosesnya. Jadi saya menjelaskan produk-produk Atomy ini mungkin tidak seperti yang Debbie jelaskan beberapa minggu lalu ya. Saya hanya mengambil beberapa intinya saja yang diperlukan untuk kita, ya. Jadi kenapa kita yang menjalani diet untuk menurunkan berat badan, salah satu anjurannya adalah minum spirulina ini. Karena ini sumber protein 60%. Dan ini juga bisa dipakai pada orang tua yang makannya sudah terlalu sedikit. Ya. Kebanyakan orang tua makan sedikit dan dia tubuhnya makin lama makin lemah. Karena apa? Kekurangan protein. Jadi kita bisa bantu dengan spirulina ini. Spirulina ini termasuk yang namanya superfood, artinya sangat bagus. Dianjurkan dosisnya 2 kapsul dalam sehari. Kemudian Andi lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, di samping sumber protein, ya, ketika kita diet, kita membutuhkan protein. Dan biasanya ketika kita diet, tubuh kita akan lemah. Spirulina ini mengandung juga namanya antioksidan, antivirus, antibakteri. Sehingga dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita kuat ketika kita menjalani diet. Ya. Nah, lanjutkan Andi. Ya, terus. Nah, yang berikutnya lagi Atomy Sprout Dyeing Oats. Ini luar biasa. Atomy Sprout Dyeing Oats ini bukan seperti oat yang biasa. Ini adalah grain, artinya biji-bijian yang murni, artinya berbagai macam biji-bijian. Dan kandungan nutrisinya itu jauh lebih tinggi dari oat yang biasa kita kenal. Ya, jadi kandungan nutrisi Atomy Sprout Dyeing Oats ini, kalau dilihat, dia ini dari 150 gram Atomy Dyeing Oats itu setara dengan 2 kilo oat biasa. Karena ini berbagai oat, berbagai biji-bijian yang dimasukkan di dalamnya. Jadi nutrisi yang sangat penting. Dan kandungan yang sangat penting di sini, di Atomy Dyeing Oats itu, ini ada namanya beta-glukan. Beta-glukan itu sumber yang kaya serat. Jadi sifatnya itu seperti spons yang bisa menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah. Ini Atomy Dyeing Oats ini. Jadi beta-glukan itu kayak spons. Ya, spons yang dibutuhkan untuk membersihkan ini kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Dan ini selain sumber serat juga dia mengandung antioksidan, mencegah diabetes, sakit jantung, mencegah sembelit. Jadi banyak sekali gunanya Atomy Sprout Dyeing Oats. Jadi kalau bagi kita yang pagi hari mungkin sibuk, kita bisa memasukkan Atomy Dyeing Oats ini dalam diet kita. Karena ini sangat bagus. Ya. Nah, kemudian berikutnya, Andi, slide berikutnya. Ya. Ya. Jadi kita tadi sudah tahu ya, kandungan dari Atomy Dyeing Oats yang sangat bagus ini. Kita lanjutkan produk berikutnya. Produk berikutnya itu Slim Body Shake ya,
Andi. Ya, Atomy Slim Body Shake. Atomy Slim Body Shake ini kita pakai untuk pengganti makanan. Ya, pengganti makanan karena kandungannya itu yang pertama dia soy protein, artinya protein nabati, ya. Kemudian ada sereal, ada fiber dengan kalori yang sangat sedikit, ya. Kalau kita memakai satu porsi ya dari Slim Body Shake ini, itu kalorinya kira-kira cuma 200 kalori. Cukup kenyang, tapi karena ada seratnya, ya kita nggak merasa lapar walaupun kalorinya kecil, ya. Dan Slim Body Shake ini mempunyai berbagai rasa. Ada yang green tea, ada yang pumpkin, ada yang kakao, ada yang green. Artinya rasanya semua enak. Dan gulanya juga gula alami. Ya, gula alami yang tidak membahayakan dan tidak menaikkan kadar gula darah kita. Coba Andi, slide berikutnya. Satu lagi, Andi. Nah, di sini ada diajarkan bagaimana cara meminum Atomy Slim Body Shake. Kalau untuk memaintenance berat badan, artinya supaya berat badan kita tetap stabil, kita bisa memasukkan Atomy Slim Body Shake ini di 1 kali sehari. Kemudian 2 kali kita makanan biasa. Tapi kalau kita tujuannya untuk menurunkan berat badan, kita bisa memakai Atomy Body Shake ini 2 kali dan makannya 1 kali. Tapi kalau kita ingin menaikkan berat badan, ini di bawah ini ada ya ditulis, kita makan tetap 3 kali dan Atomy Slim Body Shake ini 2 kali. Ini yang diajarkan. Tapi yang paling bagus untuk kita menurunkan berat badan itu makan pagi tetap normal, makan siang tetap normal, dan makan malam kita digantikan dengan Atomy Slim Body Shake. Kecuali kita kalau sangat sibuk, berarti Atomy Slim Body Shake ini kita ganti pagi, makan siang, dan makan malamnya normal. Jadi kita bisa mengatur dan mengajari customer kita untuk ini adalah pengganti makanan. Ya. Kemudian berikutnya, produk berikutnya Psyllium Husk. Nah, ini produk yang luar biasa. Psyllium Husk. Ya, ini adalah sumber serat alami. Beda dengan yang kita tahu di pasaran ya. Jadi Atomy menyediakan sumber serat alami, bahan serat yang utama itu Plantago ovata. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu pisang raja pirang atau gandum India. Ya, jadi sumber serat alami kemudian ditambahi dengan prune dan berries. Berries itu buah-buahan jenis berry. Ada cranberry, blueberry, semua jenis berry-berryan. Jadi Psyllium Husk ini bagus sekali untuk pencernaan dan dia untuk kotoran itu jadi lembek dan gampang keluarnya. Karena tadi pertama ada serat, kemudian ada prune dan berry-berryan yang melancarkan. Saya pernah punya pengalaman waktu di Amerika, makan cranberry dan prune ini banyak. Wah, jadinya diare. Jadi memang ini sangat melancarkan pencernaan, ya. Tapi di Atomy ini sudah dibuat sedemikian rupa, ya. Tapi kita harus mengajarkan kepada customer kita. Ketika kita memberikan produk ini, itu harus diberi minum yang banyak. Dia harus minum cukup. Kalau tidak, nanti cairan dari tubuh kita akan kesedot. Sehingga tubuh kita jadinya kekurangan cairan dan ginjalnya kerja berat. Jadi harus diingatkan kalau mengkonsumsi produk ini harus minum yang cukup. Dan satu lagi, dia harus dilarutkan di air baru boleh diminum. Karena kita tahu ya, produk vitamin C, probiotik itu bisa langsung dituang ke mulut. Jangan salah, bentuknya sama semua stick. Tapi kita harus ingatkan bahwa Atomy Psyllium Husk ini meminumnya harus dilarutkan di air dulu, ya. Dan customer kita harus minum yang banyak. Tapi ini sangat bagus, terutama untuk customer kita yang
nggak sempat masak di rumah ya, selalu beli makanan, tentunya kekurangan serat. Jadi harus disarankan untuk meminum Atomy Physium khas ini. Ya. Terus Andi? Ya. Terus ke produk berikutnya. Atomy Puerti. Ya. Kalau tadi keterangan yang lain-lainnya mungkin kita bisa baca sendiri ya, lebih detailnya tentang produk itu bagaimana ya. Saya akan menjelaskan sedikit-sedikit untuk yang penting aja untuk kebutuhan diet kita. Nah, kemudian Atomy Puerti. Atomy Puerti ini adalah salah satu teh yang difermentasi dan prosesnya juga sangat bagus ya. Nah, Puerti ini dibutuhkan untuk kita yang ingin menurunkan kolesterol tubuh, ingin menurunkan berat badan, dan juga ingin mengecilkan lingkar pinggang. Ini bisa memakai Atomy Puerti. Tapi kita harus mengajarkan kepada customer kita untuk mencoba dulu. Mungkin setengah bungkus dilarutkan dengan air hangat, diminum setelah makan siang. Ya, karena ada beberapa orang yang tidak bisa dengan kandungan ini, karena ini teh yang difermentasi dan sangat kuat. Kalau rasanya enak, aromanya juga enak, ya. Tapi ada beberapa orang yang lambungnya tidak kuat. Kalau yang tidak kuat itu harus diencerkan dengan jumlah cairan yang lebih banyak. Nah, kemudian slide berikutnya, Andi, Atomy Puerti ini. Nah, ini adalah proses fermentasi dari Atomy Puerti. Setelah dipanen, dikeringkan, difermentasi, kemudian diekstrak, baru dikeringkan. Artinya prosesnya sangat panjang. Dan kalau kita lihat dengan Puerti yang bukan Atomy, itu sangat berbeda. Saya pernah minum Puerti biasa. Rasanya tidak ada. Karena fermentasinya tidak secanggih Atomy, artinya tidak sebaik Atomy. Jadi kalau Atomy Puerti ini memang betul-betul Puerti yang murni. Ya, kita bisa sarankan untuk pasien-pasien yang ingin mengurangi kolesterol atau mengurangi berat badan, ini sangat bagus ya. Kemudian lanjut Andi, produk berikutnya Fine Gym. Nah, ini Atomy Fine Gym. Fine Gym ini dari namanya kita tahu ya, ini adalah enzim pencernaan yang membantu pencernaan kita ya. Membantu pencernaan kita, jadi kandungannya itu dari berbagai enzim, termasuk enzim amilase, protease, laktase, selulose, dia untuk mencernakan makanan. Pada orang-orang yang usianya sudah banyak, biasanya pencernaannya, enzim pencernaannya ini mulai sedikit. Sehingga yang dimakan tidak terserap dengan baik, sehingga orang-orang tua cenderung mengalami kekurangan gizi. Fine Gym ini sangat baik diberikan pada orang-orang yang tua atau orang-orang yang selalu bermasalah dengan pencernaan. Dan ada kandungannya juga, salah satu kandungan yang bagus adalah bromelain powder. Itu dari nanas, dari pineapple ya, dari nanas yang dikeringkan, tujuannya itu untuk meningkatkan pencernaan. Artinya, kalau tadi enzim-enzim itu membantu penyerapan, tapi bromelain ini tujuannya untuk supaya pencernaan kita menjadi lancar. Karena kan orang tua itu biasanya ususnya juga sudah malas. BAB-nya sulit. Jadi ketika menggunakan Atomy Fine Gym ini, maka pencernaannya menjadi bagus. Atau pada pasien-pasien atau customer kita yang obes, tapi selalu bermasalah dengan perut, ya, pencernaannya kurang bagus. Ini kita bisa kasihkan Atomy Fine Gym ini. Dan di samping mengandung enzim pencernaan dan juga untuk melancarkan pencernaan, Atomy Fine Gym juga di kandungannya itu ada vitamin B1, ada biotin, ada kandungan vitamin. Tujuannya apa? Vitamin ini adalah untuk memperbaiki metabolisme tubuh, termasuk kerja usus kita diperbaiki. Ya, jadi sangat bagus. Jadi dia kompleks. Ada vitaminnya, ada enzim pencernaannya, dan juga ada bromelainnya tadi yang untuk melancarkan pencernaan. Jadi ini sangat bagus. Kemudian produk berikutnya, Apple Phenol Jelly Stick.
Ya. Nah, apel phenon jelly stick ini itu terbuat dari buah apel, ya, buah apel. Jadi dalam 2 stick jelly apel phenon itu setara dengan 45 apel hijau yang sudah diekstrak. Jadi artinya apel phenon jelly stick ini memiliki kandungan vitamin, kandungan mineral, ya, yang sangat baik untuk tubuh kita. Jadi biasanya ini kita pakai untuk selingan. Di selingan makan kita bisa selingi dengan apel phenon jelly stick. Di samping rasanya enak, kalorinya sedikit, juga dia kandungan antioksidan, vitamin dan mineralnya cukup banyak karena terbuat dari apel hijau. Ya. Kemudian produk terakhir itu Atomy Milk Choco Ball. Nah, Atomy Milk Choco Ball ini snack. Snack rendah kalori yang terbuat dari coklat murni yang dark 70% dan milk 35%. Artinya apa? Kalau bagi yang suka ngemil, ini sangat baik. Tidak mengandung gula tambahan, tapi rasanya sangat enak. Ya, karena dalam diet biasanya kita bilang, kamu nggak boleh nyemil. Nah, kalau dia suka nyemil, kita kasih apa? Ada 2 pilihannya di Atomy. Ada apple phenon jelly stick, ada Atomy Milk Choco Ball. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke ini slide ini sudah. Kita akan tanya jawab sedikit. Saya akan bagikan beberapa contoh kasus. Ya, yang pertama, contoh kasusnya, ya. Contoh kasus yang pertama atau setelah ini, kalau ada yang bertanya, nanti saya akan coba menjawab. Contoh kasus yang pertama, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan tadi kan, yang pertama kita tanya, apakah ada faktor genetika, faktor keturunan gemuk, ya? Kalau dia bilang ada, dari kecil saya sudah gemuk. Nah, kita harus, customer kita ini harus kita yakinkan, kamu bisa memakai produk Atomy, kamu bisa berat badanmu berkurang dengan produk Atomy ini. Kita harus meyakinkan, nomor 1. Kemudian, kita harus melihat dia juga, apakah memang keinginannya kuat untuk menurunkan berat badan. Karena ada orang yang, ya sudahlah, 1-2 kali aja terus udah nggak semangat gitu. Ya, jadi kita harus lihat ya, lihat customer kita masing-masing, karena setiap orang itu berbeda. Nah, kalau sudah dia bilang saya faktor keturunan memang gemuk, kemudian dikatakan saya sulit ke belakang, sulit BAB. Nah, kemudian saya makannya selalu beli. Nah, itu udah kompleks semua ya. Nah, apa yang bisa kita kasih untuk customer kita ini? Yang pertama mungkin kita bisa kasih PURT. Ya. PURT ini tujuannya untuk mengurangi penyerapan lemak, menurunkan berat badan, mengecilkan lingkar pinggang, ya. Nah, untuk kebutuhan protein, kita bisa tambahkan dengan spirulina supaya tubuhnya tidak stres, ya. Kemudian 1 kali sehari mungkin kita bilang bisa minum Slim Body Shake untuk pengganti makan malam. Ya, itu pilihannya. Kemudian kalau dia bilang saya ke belakang sangat sulit. Nah, pilihan tambahan yang baik kita bisa kasih dia. Psyllium Husk juga bisa. Atau Dying Oats juga bisa. Jadi di Atomy ini sangat fleksibel. Pilihannya banyak, kita bisa anjurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing customer. Tidak sama, ya. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua, pola makan yang jelek dan pembuangannya juga nggak bagus, ya, sistem pembuangan. Nah, kalau sudah pola makan yang jelek, artinya dia banyak makan junk food, jajan, tinggi garam, ya, mungkin minuman manis juga dia suka, boba dan lain-lain itu semua dia suka. Nah, ini apa yang kita anjurkan untuk customer ini? Ya, kita anjurkan untuk yang pertama kita bisa beri
QWERTY. Nah, kemudian isi ya. Nah, kemudian kita bisa beli spirulina, ya. Kita bisa beri juga Slim Body Shake, Dying Oats, atau Physium Husk. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan mereka. Jangan kita paksakan, ya. Oh, maaf ya. Nah, kemudian kalau pada customer yang sulit ke belakang, pencernaannya nggak bagus, kita bisa juga kasih Fine Gym. Ya, Fine Gym ini sangat bagus untuk melancarkan pencernaan. Ya, dengan pencernaannya baik, penyerapan nutrisinya baik, tubuhnya akan makin sehat. Dan pilihan lain juga bisa kita berikan serat. Physium Husk juga bisa kita berikan. Kemudian Slim Body Shake juga kita bisa berikan. Jadi artinya banyak sekali variasi di Atomy ini. Karena pilihannya banyak. Dan yang terakhir, bagi customer yang hobi ngemil atau suka mengemil, kita bisa kasihkan mereka Atomy Milk Choco Ball atau Apple Phenol Jelly Stick. Ya. Dan mungkin pengaturan makanannya bisa seperti ini. Kalau pagi kita bisa kasih mereka Dying Oats, ya, atau Slim Body Shake pada pagi hari. Kemudian siang makan biasa kita kasih dengan QWERTY minumnya. Kemudian malam makan biasa. Dan kalau selingan kita kasih tadi duanya, Apple Phenol atau Atomy Milk Choco Ball. Jadi sangat bervariasi dan saya merasakan begitu semangat gitu. Kalau ada orang yang obes datang, kemudian dia konsultasi, wah saya begitu bersemangat. Karena apa? Produk pilihan di Atomy ini sangat banyak. Tapi di sini prinsipnya kita harus melayani dengan kerendahan hati, ya, sesuai dengan visi Atomy, dan kita tidak boleh memaksakan. Kita lihat keuangan mereka, apakah mereka mampu atau cukup, ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan kita di samping pengaturan diet dan memakai produk Atomy, kita ingatkan juga mereka untuk berolahraga. Tapi diingat, kalau untuk orang obesitas, kita tidak boleh memaksakan olahraga yang berat. Karena nanti tubuhnya stres, dia akan makan lebih banyak. Jadi untuk orang yang obesitas, olahraga yang dianjurkan itu jalan cepat, renang, atau bersepeda. Harus yang ringan. Di samping dengan olahraga beban. Olahraga beban itu bisa kita pakai dumbbell, bisa, atau bisa squat, bisa, atau bisa yang paling sering itu kita pakai dumbbell. Ya. Jadi artinya kita menganjurkan mereka yang obes tidak boleh olahraga berat. Ya, nanti tubuhnya makin stres. Saya rasa ini materi yang bisa saya sampaikan dan saya mungkin lebih suka kalau kita berinteraksi, tanya jawab. Karena itu lebih membantu ya. Karena permasalahan kita di lapangan ini kan tidak sama. Ya. Oke, Andi, saya kembalikan sama Andi. Oke, ini ada yang bertanya, mau langsung bertanya atau Boleh. Boleh tanya? Boleh. Boleh tanya? Boleh langsung. Saya mau tanya, kalau untuk yang obesitas itu kan banyak macamnya. Lah, sedangkan kalau customer itu dalam perawatan dokter dengan obat-obat, apa nggak ada efek sampingnya? Nah, itu kita harus tanya, dia sakit apa dulu, perawatan dokter obatnya apa dulu. Ya. Kalau dia misalnya biasa ya, misalnya darah tinggi, dia mengonsumsi obat darah tinggi. Diabetes, dia mengonsumsi obat diabetes. Saya rasa tidak ada salahnya dimasukkan produk Atomy ini. Karena produk Atomy ini hampir semuanya bahannya bahan alami. Misalnya, contoh sederhana, yang paling sering gemuk itu pasien diabetes. Ya. Pasien diabetes, customer kita penderita diabetes. Diabetes ini biasanya membutuhkan serat.
tapi dia kan kekurangan serat mungkin. Dia tidak bisa mencukupkan kebutuhan seratnya. Makanya bisa kita kasih Vicillum khas atau Mivicillum khas untuk dia. Ya. Itu contoh. Atau kita bisa berikan Puerti kalau lambungnya kuat. Di samping kalau Puerti kita harus kasih dengan spirulina untuk imbangannya supaya tubuhnya nggak stres. Artinya kebutuhan proteinnya tercukupi. Ya. Karena setiap pasien diabetes itu yang saya tahu itu kalorinya dibatasi. Dia nggak boleh makan banyak-banyak kalori, nanti dirubah jadi gula. Ya, tubuhnya akan stres otomatis ya. Jadi kalau begitu kita bisa membuat dia menjadi kenyang. Dengan apa? Salah satunya kita beri kandungan serat ini. Itu boleh. Ya. Tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Mungkin kita cobakan dulu separuh sehari. Nanti dilihat perkembangan ya. Kalau dia badannya lebih enak, badan saya lebih enteng, nah kita kasih sekali sehari atau Mivicillum khas, itu bisa, ya. Atau customer ibu masalahnya apa, Bu? Sakit apa? Tulang belakang sih. Dia gemuk dengan masalah tulang belakang. Ya, nah menurut dokter kan harus didietkan ya untuk menurunkan berat badannya dia. Nah, dia nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi sih. Terus itu nggak apa-apa. Minum Puerti sama spirulina ini dua-duanya ini nggak apa-apa. Jadi Bisa. satu gitu atau gimana? Bisa. Nggak apa-apa. Jadi minum Puertinya siang, kalau lambungnya nggak apa-apa, tapi Ibu kasih coba dulu ya. Ya. Kemudian malamnya dikasih spirulina 2 sekali. Dua. Ya. 2 sekali minum ya. 2 sekali minum. Tapi misalnya dia minum spirulina tetap masih lapar, makan malamnya nggak usah kasih spirulina, makan malamnya diganti Slim Body Shake. Oh, nggak spirulina tapi slim ya, Slim Body Shake ya. Dikasih Slim Body Shake untuk pengganti makan malam. Apa perlu olahraga, dokter? Kalau untuk seperti itu olahraganya harus ringan, harus jalan tok atau renang, ya. Itu bisanya itu. Kalau olahraga berat nggak boleh. Oke, berarti harus spirulina atau Slim Body Shake sama Puerti ya kalau iya. Sementara itu nggak apa-apa ya, campur dengan obat dokter nggak apa-apa ya? Oh itu nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Spirulina itu superfood, Puerti itu hanya teh aja. Kalau Atomy Slim Body Shake itu pengganti makan, artinya sama seperti kita makan tapi kalorinya kecil. Oke. Berarti makannya cuma sekali. Makannya pagi. 2 kali. 2 kali. Ya. Pagi sama siang. Siang ya, pagi ya. Sama siang. Oke. Ya. Jamnya bisa diatur ya. Iya. Kemudian malamnya porsinya, Dok, mungkin makannya porsinya juga diatur atau normal? Porsinya dilihat ya. Kalau dia kan tergantung berat badan ya. Umumnya 1 centong nasi. Tapi kalau masih dia rasanya masih lapar, ya mungkin ditambah sedikit. Cuma kalau bisa diganti dengan yang berserat. Jadi jangan nasi putih. Misalnya nasi putih dicampur sama jagung atau nasi putih campur beras merah, bisa. Oh gitu. Ya, supaya dia lebih kenyang. Tujuannya itu. Jadi nggak stres. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, ya Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya, ada satu lagi dari secara langsung dan sisanya dari chat ya Bu. Ya, boleh. Nanti. Ini mungkin bisa langsung ditanyakan Bu Femi. Boleh. Oke. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bu. Iya. Bu Dokter, saya mau nanya nih ya. Apakah Puerti itu ada kandungan kafeinnya? Karena kalau saya minum itu apa ya, jantungnya deretek gitu. Ada. Gitu Puerti ya. Ada kafeinnya. Jadi makanya kita bisa deg-degan gitu ya. Iya. Oh, padahal saya pengen minum loh. Iya. Untuk ngurangin kolesterol. Iya. Berarti mungkin Ibu minumnya separuh saset atau 1? Biasanya nih saya bikin kayak
500 mili itu saya dilute sama air Ya, 1 sachet. Jadi saya minumnya bertahap gitu ya, sepanjang hari. ya. Tapi itu Tapi pun tetap enggak, aja dikit aja gitu udah masih deg-degan. berarti nggak cocok dengan Ibu. Oh gitu ya. Ya. Jadi nggak bisa diterusin ya? Atau badan kita harus dilatih gitu, digembleng? Oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ada orang yang sensitif sama kafein. Iya, ya. Ya, Oh, iya, ya. Emang nggak saya bisa. sih nggak bisa. Nah, Oke. berarti Ibu minum kopi juga nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya, Mesti yang decaf. ya. Berarti Ibu memang nggak bisa minum PURT. Jadi kalau untuk Oke. menurunkan kolesterol, Ibu bisa ganti dengan yang lain. Oh, dengan itu apa apple venom? Kalau apple venom nggak bisa. Itu untuk snack. Yang bisa Ibu Visium Omega Has 3. itu bisa. Oke. Dieng Oat Oh, bisa. iya. Dieng Omega Oat itu 3. bagus. Oh, gitu ya. Omega 3 juga bisa, tapi itu kan bukan produk untuk diet ya. Kalau sekalian produk diet ini, kalau Ibu usia berapa sekarang? 56. Nah, itu yang paling bagus untuk Ibu Dieng Oat ini. Dieng Oat ya. Satu Ya. hari berapa sendok ya? Kan dia dikasih sendok kecil ya. Saya juga ada barang tapi nggak saya pakai. Nggak ngerti pakainya. Oh ya, ini kalau dilihat ya Dieng Oat, saya juga belum punya pengalaman ya dengan ini. Tapi saya Iya. rasa sedikit aja dilarutkan di air, diminum. Oh, gitu. Jadi 1 sendok yang kecil itu aja. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau nilai nutrisinya, saya lihat cukup Iya. besar nutrisinya. Oh, boleh. Oke, Nah. boleh saya coba deh. Nah, Ibu coba dulu. Karena saya belum tahu ya, mungkin karena di sini Debbie pas nggak bisa ya, mungkin bisa tanya Debbie ya, yang punya pengalaman dengan Dieng Oats ini. Tapi kalau dilihat dari kandungan nutrisinya ini, dia pemakaiannya tidak perlu banyak. Atau mungkin coba dilihat di aplikasi ya. Itu karena kan kalau di aplikasi kan detail. Nggak ada Andi, nggak ada. Nanti bisa kita pelajari sama-sama pemakaiannya berapa banyak. Tanya ke saya rasa cuma sedikit itu. Oh, gitu ya. Jadi tiap hari gitu ya. Tiap saya hari. coba deh. Karena itu beta glukannya tinggi. Dia beta glukannya dikatakan sampai 30 kali dari oat biasa. Jadi dia menyerap ini kolesterol, gula, semua yang berlebihan dia dikeluarkan. Iya. Oke. Kalau perkiraan itu misalnya kita minumnya itu rutin, kira-kira dampaknya kita bisa rasakan berapa lama ya, Bu Dokter? Kalau rutin di badan kita aja terasa itu cepat itu. Oh, iya. Nggak ada sebulan badan kita sudah lebih enteng. Oh, really? Yes. Oke, nanti saya update ya. Ya. Saya mau coba. Kalau ya Ibu coba aja lah. Sedangkan kita makan oat biasa itu aja efeknya juga bagus. Iya. Kalau kita makan oat biasa itu yang disarankan sekali dalam sehari itu 5 sendok makan kira-kira. Kalau oat biasa, oke. 5 sendok makan. Kalau Dieng Oat ini kandungan nutrisinya jauh lebih tinggi. Tadi saya bilang 150 gram Dieng Oats itu setara dengan 2 kilo oat. Hah? Nutrisinya. Wow. 150 gram. Oh, wow, amazing. Thank you banget Bu Dokter, informasinya sangat membantu banget. Oke, selamat pagi. Oke, God bless. Bye. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan di chat ya, Bu. Iya. Sambil menunggu yang ini. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Susan. Spirulina kalau di pasien yang masalah dengan ginjal, nggak boleh ya? Tidak boleh atau boleh? Spirulina itu termasuk superfood. Kandungan proteinnya 60%. Ya. Termasuk ada kandungan asam amino, ada yang lain-lain ya. Vitamin dan mineral. Dan kita tahu kalau pasien ginjal itu jumlah protein yang masuk ke tubuhnya itu dibatasi. Ya. Jadi kita mesti lihat dia sudah makan cukup protein apa belum.
Itu ya intinya. Cukup itu berdasarkan kebutuhan dia karena dia penderita sakit ginjal. Jadi kalaupun kita mau mengasih spirulina buat penderita sakit ginjal yang makannya sedikit atau proteinnya kurang, saya rasa bisa kasih 1, tapi tidak bisa dosis penuh. Itu menurut saya, tapi itu pun harus dikonsulkan dengan dokternya merawat. Ya. Oke, dari pertanyaan kedua dari Kak Ira, Psyllium Fas harus diminum tiap hari kah? Nah, sekarang tujuannya untuk apa dulu? Kalau tujuan kita untuk maintenance, artinya karena pencernaan kita sering bermasalah, sulit ke belakang, ya, itu mungkin bisa kita minum setiap hari. Atau tujuan kita untuk menurunkan berat badan, kita bisa minum setiap hari. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk, kok ini berapa hari ini perutnya nggak enak, mau minum Psyllium Fas, sekali-sekali juga boleh. Artinya tidak ada keharusan. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing tubuh kita. Dan tujuannya untuk apa dulu. Ya. Oke. Oke. Dari Roro, Slim Body Shake tadi kan bisa untuk menambah berat badan. Konsumsinya sehari sekali. Baiknya dikonsumsi sesudah makan kah? Dan direkomendasikan minum pagi atau siang. Terima kasih. Nah, kalau untuk menaikkan berat badan, tadi kita sudah lihat ya gambarnya. Jadi Slim Body Shake itu bisa diminum di antara makan sebagai camilan. Ya. Karena itu nilai gizinya tinggi. Kalau untuk menurunkan berat badan, Slim Body Shake itu sebagai pengganti makan. Tapi kalau untuk menaikkan berat badan, Slim Body Shake ini diminum di antara makan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Artinya untuk menambah gizi kita dan kita lebih sehat, kenyang, karena dengan kita kenyang terus-menerus, maka berat badan kita akan naik. Ya, saya rasa itu jawabannya. Oke. Terus dari Ginetan, produk diet atau mie apa saja yang bisa untuk ibu menyusui dan melahirkan secara sesar ini? Oh, kalau untuk ibu menyusui dan melahirkan secara sesar, ini kalau kita tahu ya, ketika habis melahirkan berat badan belum kembali normal. Ya. Menurut literatur yang saya baca, itu bisa minum PURT dan spirulina. Spirulina untuk kebutuhan protein dan PURT. Saya rasa itu saja yang dulu untuk ibu yang menyusui supaya nanti badannya kembali normal. Ya. Oke, dari Iin, dari semua ini, dari semua yang tadi sudah disebutkan, produk-produknya yang sudah disebutkan, apakah ini semua bisa buat anak-anak di bawah 15 tahun? Kalau saya tidak menyarankan, karena 15 tahun, di bawah 15 tahun itu masih masa pertumbuhan. Jadi kalau kita kasih diet, nanti tubuhnya akan pertumbuhannya tidak maksimal. Ya. Tapi ada mungkin seperti Slim Body Shake ini bisa kita kasih. Tapi kalau yang lain-lain saya rasa belum bisa. Kalau Slim Body Shake sebagai pengganti makan malam supaya dia makannya tidak terlalu banyak itu bisa. Tapi kita harus perhatikan juga nutrisi anak ini karena dia masih dalam masa pertumbuhan. Jadi menurut saya dari semuanya ini yang bisa Slim Body Shake. Itu aja. Dari Kak Ira lagi, apa bedanya Faensam dan probiotik? Nah, itu ada bedanya. Kalau probiotik itu kan isinya 12 bakteri baik yang membantu pencernaan kita. Artinya menormalkan sistem pencernaan kita. Bedanya dengan Faensam ini isinya enzim pencernaan itu yang membantu mencerna makanan supaya penyerapan makanan lebih baik. Dengan makanan diserap lebih baik,
tubuh akan lebih sehat karena Fine itu kandungannya enzim pencernaan dan vitamin. Kalau probiotik itu kandungannya itu bakteri-bakteri 12 strain yang sudah dilemahkan. Jadi itu sangat berbeda sebenarnya. Peruntukannya sangat berbeda. Kalau Fine ini dipakai untuk orang-orang tua yang kekurangan enzim pencernaan atau yang memiliki daya serap makanannya kurang. Sedangkan kalau probiotik ini kita pakai untuk yang memiliki masalah pencernaan, misalnya dia diare atau sembelit itu. Memang kelihatannya hampir sama, tapi sebenarnya peruntukannya ini berbeda. Ya. Dari Kim Susilowati, Visilium apakah bisa untuk pasien dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, tapi belum sempat cuci darah, cuma kreatinnya 2 sampai 2,4 dan albumin urinnya tinggi. Sekarang gini ya, kita ngasih Visilium khas itu buat apa? Kan harus ada tujuannya. Ya. Kalau fungsi ginjalnya kurang bagus, Visilium khas ini memang bisa dikasih, tapi buat apa dulu gitu? Tujuannya untuk apa? Kan kita harus tahu. Ya. Untuk kadang Bu, konstipasi. Oh, untuk konstipasi. Ya kadang-kadang. Dia sudah cukup makan serat atau gimana, Bu? Loh, kalau seratnya ya karena kan nggak boleh terlalu banyak sayur juga kan, sayur hijau nggak boleh. Jadi saya kasih cuma spirulina. 1. Minum Ya. air putihnya sudah banyak, Bu? Air putihnya itu biasanya antara 1,5 sampai 2 liter. Karena kalau minum Visilium khas ini, nanti ginjalnya menurut saya jadi kerjanya lebih berat. Karena dia harus minum lebih banyak. Nggak bisa cuma segitu. Oh gitu ya, Dok. Jadi kalau menurut saya, kalau sulit buang air besar, mungkin Ibu bisa kasih Fine aja. Membantu pencernaan. Oh gitu ya, Dok. Ya. Kalau Fine ini isinya kan enzim pencernaan, vitamin B, saya rasa dia nanti pencernaannya lebih enak, dia ke belakangnya lebih enak, badannya lebih sehat. Kalau Visilium khas ini agak berat untuk dikasih ke dia, Bu. Iya. Ya. Iya. Saya rasa itu. Terima kasih, Dokter. Iya, Bu. Dari Bu Lufi. Dok, untuk anak 5 tahun kalau BAB tidak lancar, sebaiknya pakai apa? Dan dosisnya seberapa? Anak 5 tahun, BAB-nya kurang lancar, itu mesti dilihat makannya bagaimana dulu. Karena kalau anak umur 5 tahun, biasanya ada yang makannya sudah bagus, ada yang makannya juga kurang bagus. Kurang bagus itu maksudnya dia masih banyak minum susu, tapi tidak mau makan. Kita mesti lihat dulu. Terus minum air putihnya juga bagaimana. Ya, nggak boleh langsung dikasih obat-obatan. Ya, karena dia masih membutuhkan gizi yang banyak untuk anak seperti ini. Ya. Kalau menurut saya, anak seperti ini bisa dikasih mungkin probiotik itu bisa, ya. Tapi itu pun dosisnya hanya bisa 1/3 sampai 1/2. Saya rasa itu aja. Tapi kalau produk-produk ini saya rasa enggak bisa untuk anak umur segitu. Ya. Oke. Lanjut dari Bu Susan lagi. Bu Dokter, daya untuk yang sakit lambung apakah bisa ya? Bisa. Karena saya kalau makan oat biasa perut tidak enak. Oh ya, kalau makan oat itu memang harus minumnya harus cukup ya. Kalau dayang oat ini kan dia dalam jumlah sedikit tapi kandungan seratnya sudah banyak. Jadi saya rasa bisa untuk orang sakit lambung. Ya. Dari Bu Heni, kalau saya minum spirulina tidak lama kemudian linu-linu di sekitar jari-jari tangan dan siku.
Waktu pertama pikir kebetulan saya karena selang beberapa hari saya coba lagi, ternyata begitu lagi. Apakah artinya saya tidak cocok konsumsi spirulina? Nilai asam urat saya di border juga sih. Ya, jadi kemungkinan Ibu tidak cocok karena spirulina ini kandungan proteinnya tinggi, 60% kandungan protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Kalau Ibu sudah cukup makan protein, Ibu tidak membutuhkan spirulina lagi. Ketika Ibu tambah dengan spirulina, jadinya jari-jari Ibu jadi sakit. Dan itu menandakan asam uratnya naik. Gitu. Jadi tidak cocok buat Ibu. Dari Bu Indri Astuti, Dok, orang diabetes kalau makan oat gula darahnya naik. Bagaimana dengan dayang oat atau mie? Apakah oke untuk orang diabetes? Nah, setahu saya makan oat itu tidak menaikkan gula darah kecuali makannya jumlahnya banyak, jumlah besar, porsi besar, ya. Kalau dayang oat ini kan kita makannya porsinya kecil. Menurut saya tidak apa-apa, tidak akan menaikkan gula darah. Ya. Itu Sudah terjawab. Dari Bu Winnie, tanda-tanda lansia kekurangan B kompleks itu bagaimana ya Bu Dokter? Apakah aman untuk semua orang? ulangi, Andi. Tanda-tanda lansia yang kekurangan B kompleks Oh, itu bagaimana ya? nah, sekarang gini, kebutuhan dasar untuk lansia dalam hal vitamin, yang pertama B kompleks, yang kedua kalsium. Itu kebutuhan dasar. Kecuali kita mengkonsumsi beras merah. Ya, beras merah kan vitamin B-nya masih banyak. Tapi kalau kita mengkonsumsi beras putih, nasi putih yang seperti biasa kita makan, itu sudah hampir nggak ada kandungan B kompleksnya. Ya, vitamin B-nya hampir tidak ada. Dan biasanya gejalanya tangan kaki kita itu gampang kesemutan, badan lebih cepat lelah, itu tandanya. Jadi vitamin B ini fungsinya itu memperbaiki metabolisme seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan vitamin B otomatis tubuh kita kayaknya lemah, nggak kuat. Ya, itu tandanya. Dan kita harus masukkan dari luar vitamin B. Kalau vitamin B yang alami itu mungkin kita bisa godok kacang hijau sendiri dengan beras merah, itu bisa, ya. Atau di Atomi juga ada vitamin B kompleks, bisa. Nah, itu apakah aman untuk semua orang, Bu? Vitamin B kompleks itu B kompleksnya mungkin kebutuhan dasar setiap orang, kecuali alergi. Ada yang alergi vitamin B kompleks. Saya menemukan beberapa pasien alergi B kompleks. Kalau selama tidak alergi itu termasuk kebutuhan dasar. Artinya kita bisa minum vitamin B kompleks dan dosisnya harus disesuaikan. Kalau dosisnya kebesaran, badan kita kecil, biasanya kita nggak bisa tidur. Otaknya seger terus, tapi akhirnya kita nggak bisa tidur. Jadi kita harus sesuaikan kebutuhan dengan tubuh kita masing-masing. Oke. Ya. Kemudian dari Eni Rosa, Dok mau tanya untuk lansia produk apa yang disarankan dari Atomi? Keluarnya sering diare dan sampai saat ini obat dari dokter itu jalan terus. Nah, kalau Mungkin sering diare, ya, lebih spesifiknya gini mungkin. Obat pengganti. Ya, saya tahu. Jadi kalau udah lansia, itu kita mesti lihat apakah gigi kita masih bagus. Kalau gigi kita sudah banyak berkurang, otomatis ngunyah makanan itu sudah terbatas. Akhirnya pencernaan kita kerja berat. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan untuk memperbaiki pencernaan kita. Salah satunya Atomi Fine Jam tadi. Ya. Kalau sering diare, kita membutuhkan probiotik. Kita mungkin bisa selang-seling. Ya, kalau perutnya rasanya nggak enak, kayak kembung, diare, kita minum probiotik, ya. Tapi kalau sehari-harinya mungkin kita bisa pakai Atomi Fine Jam ini.
untuk bantu pencernaan. Ya. Tapi saya lebih sarankan kalau sering diare pakai probiotik. Dan kita perhatikan gigi kita ya. Kalau gigi kita sudah berkurang, otomatis makanan kita harus yang lebih lembut. Serat yang kita pilih harus serat yang soluble, yang gampang dikunyah. Ya, seperti pecel mungkin udah nggak bagian kita lagi. Karena itu sulit dicerna. Tapi kalau seperti sayuran wortel, buncis, kacang panjang, manisa, kentang, itu bisa. Karena itu mudah dicerna. Ya. Dari Linda Jati, apa untuk konsumsi makanan diet juga tergantung dari usia? Benar. Semua makanan itu tergantung usia kita, ya. Karena kalau usia kita udah lansia atau usia masih muda itu beda. Keinginan makannya juga beda. Jadi pemberian produk-produk Atomi pun harus disesuaikan dengan usia. Ya. Terus pertanyaan kedua dengan orang yang sama. Dok, untuk anak 6 bulan minum ASI kalau mamanya makan daging, susu, dan ikan. Maka si kecil langsung alergi kambuh. Saran diberi apa agar alerginya bisa dicegah? Nah, kalau untuk bayi 6 bulan, dia kan masih baru diperkenalkan makanan. Sebaiknya ibunya jangan makan ikan dulu, makannya daging. Daging, kemudian tahu, tempe, sayur-sayuran, biji-bijian. Itu sumber proteinnya. Jadi saya tidak sarankan ibunya makan ikan dulu. Kalau anaknya masih minum ASI-nya banyak. Ya. Daging itu paling rendah untuk alergi. Jadi ibu harus konsumsi daging dulu. Nanti kalau anaknya sudah tidak alergi, pelan-pelan ibu bisa tambahkan yang lain ya. Kalau telur ibu nggak apa-apa, ibu bisa konsumsi telur. Ya, tapi kalau ikan sementara nggak usah dulu. Dok, dagingnya juga alergi, Dok. Apa, Bu? Kalau mamanya makan daging, si anak ini juga alergi. Wah, Jadi kalau gitu kayak meronta gitu loh, Dok. Jadi kalau lagi kumat itu dia nangisnya melengking-melengking gitu. wah, kalau gitu ibunya harus diet vegetarian, Bu. Oh, gitu ya. Ya. Makannya proteinnya ibu ambil dari biji-bijian. Mungkin ibu bisa ngerebus kacang hijau, kacang merah, jenis-jenis itu. Ya. Kasihan Jenis soalnya. kacang-kacangan, Bu. Jadi sayuran, kacang-kacangan, tahu, tempe itu yang bisa ibu makan. Kalau telur nanti ibu coba dulu. Kalau bisa berarti ibu bisa. Susu ibu coba dulu. Kalau nggak bisa susu sapi berarti ibu harus minum susu kedelai. Nggak ada makanan untuk ini ya, Dok ya. Mungkin biar alerginya nggak kambuh gitu, mungkin ada dari Atomi, Dok. Oh, kalau untuk bayi nggak ada. Kalau untuk ibu mungkin untuk mencukupkan protein ibu bisa minum spirulina, Bu. Nggak apa-apa ya, ke si kecil nggak apa-apa ya. Oh, spirulina itu vegetarian, Bu. Oke. Ya, jadi ibu tambahkan proteinnya, minum spirulina 2 setiap hari supaya anaknya nggak kekurangan protein. Ya, maksud saya itu sih. Iya. Oke, Ya, bisa. terima kasih ya, Dok. Iya, Bu. Ya. Dari Bu Dok mau tanya, untuk anak yang mau gemukin badannya, dia adanya spirulina. Cara makannya gimana dan berapa sehari? Terima kasih. Wah, untuk anak umur berapa dulu, Bu? Karena spirulina ini bentuknya kapsul ya. Nggak bisa diberikan untuk anak di bawah 7 tahun. Anaknya sudah 13 tahun, Dok. Oh, 13 tahun. Berarti Ya, sudah bisa. besar. Ibu bisa kasih 1 kali sehari, ya. Di pagi, siang, sore, atau malam, Dok? Setelah makan, terserah Ibu. Oh, boleh kapan aja. Pokoknya setelah makan ya kita kasih dia satu Ya. butir, Dok ya. Kasih 1, dan anak Ibu kalau mau gemuk dia harus paling nggak minum susu 2 kali sehari, Bu. Kalau susu dia kadang-kadang 1 liter 1 hari. Hampir setiap hari 1 liter.
Jadi bukannya melebar, tinggi terus ke atas. Oh, itu faktor genetika, Bu. Nggak bisa dibilang ya, Bu. Oh, oke. Jadi emangnya begitu aja ya, karena dia tingginya 178, beratnya cuma 60. Ya, itu faktor genetika, nggak bisa kita ubah. Oh, Tapi jadi nanti tiba-tiba setelah aja umur berapa? 20, mungkin pertumbuhan ke atasnya sudah berkurang, baru dia ke samping, Bu. Oh gitu. Iya, Oh, Bu. iya. Ya, Sebenarnya nggak tetap dikasih aja ya dok ya, 1 hari 1 gitu bisa ya dok. satu hari kasih 1 boleh. Oke ya sudah kalau itu terima kasih ya dok. Iya, Bu. Dari Bu Wiwi. Selamat siang dokter, mau tanya, kalau anak usia 9 tahun amandelnya membesar bahkan bercabang-cabang kayak daging tumbuh, imun anak menurun, BB anak nggak naik, sering panas, sarannya pakai suplemen apa diatomi? Nah, kalau anak yang begitu, yang pertama dia harus banyak minum. Itu yang pertama ya, minum air putih. Kemudian sebaiknya diberi, umur berapa tadi? 9 ya, Andi? 9. Ya. Sebaiknya diberi probiotik sekali sehari supaya pencernaannya bagus, ya. Probiotik sekali sehari jumlahnya separuh ya, Bu. Ya, separuh saset. Nah, kemudian anak Ibu perlu minum vitamin C setiap hari separuh juga vitamin C-nya, ya. Kemudian untuk daya tahan tubuh, Ibu kasih setiap malam kasih hemohim separuh. Jadi pagi Ibu kasih vitamin C separuh, siang dikasih probiotik separuh, malam dikasih hemohim separuh. Saya rasa itu di samping anak Ibu dilihat ya Bu, dia nggak boleh jajan jenis coklat-coklat dulu, terlalu banyak gorengan juga nggak boleh, ya. Jadi Ibu harus jaga makanannya dulu. Dan makanannya kalau bisa masakan rumah yang tidak pakai penyedap. Ya. Supaya tubuh anak ini pelan-pelan akan dipulihkan. Jadi dari pencernaannya dipulihkan, vitamin C-nya sama hemohim untuk membantu tubuhnya tetap sehat, nanti pelan-pelan berat badannya akan bertambah dan dia lebih sehat. Saya rasa itu. Dari Weni Lindawati. Ya. Selamat siang dokter, untuk anak usia 3 tahun dan 7 tahun. Sering batuk juga, sering batuk dan pilek. Caranya diberi apa? Sudah minum HH, VC, dan prebiotik. Sudah minum hemohim dan probiotik? Sama vitamin C. Oh, semua sudah? Jadi hemohim, vitamin C, dan prebiotik. Sudah dikasih? Sudah. Kalau itu semua sudah dikasih, berarti Ibu harus perhatikan, anak Ibu ini alergi apa? Itu yang paling penting. Ya. Kalau dia alergi debu, berarti di rumah Ibu harus ngepel dulu, setelah kering baru disapu. Tidak boleh nyapu baru ngepel, itu nggak boleh, harus dibalik. Ngepel dulu, ya, baru disapu rumahnya. Dan semua kalau ngelap itu harus memakai lap basah supaya debunya nggak berterbangan. Itu kalau alergi debu.